Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi akuntansi yang mana anggota kelompoknya ada saya sendiri Kiki Andriani, kemudian ada anggota saya yaitu yang pertama Anggita Nauli, yang kedua Desi Giovanni, yang ketiga Renta Dortua, yang keempat Resi Puspitasari, dan yang terakhir Yolanda Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi akuntansi. Yang mana dalam menggunakan sistem informasi akuntansi diperlukan aplikasi yang dapat memproses data menjadi informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan aplikasi? Aplikasi adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh komputer untuk memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam suatu perusahaan. Kemudian, pada awalnya, aplikasi komputer adalah pengolahan data. Sistem pengolahan data pada perusahaan terdiri dari beberapa subsistem, antara lain penggajian atau payroll, dan subsistem persediaan atau stok dan lain sebagiannya. Kemudian aplikasi-aplikasi kemudian dikenal dengan nama Sistem Informasi Akuntansi atau SIA atau Accounting Information System atau AIS. Kemudian, sistem informasi berbasis komputer ada dua, sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Kemudian, yang membedakan antara sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi manajemen atau SIM tidak harus memberikan informasi pada lingkungannya seperti halnya sistem informasi akuntansi atau SIA. Kemudian, 3 fungsi penting SIA dalam organisasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menyediakan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan atau dilakukan oleh organisasi agar pihak manajemen, pegawai, dan pihak luar yang berkepentingan meninjau hal-hal yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan akurat dan handal. Kemudian ada informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua neraca, kemudian laporan perubahan modal, dan yang terakhir laporan arus kas. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Desi Giovanni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kiki Andriani. 7 penggunaan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, pimpinan perusahaan. Yang kedua, pemilik perusahaan. Yang ketiga, pegawai. Yang keempat, kreditur. Kelima, calon investor atau investor. Yang keenam, pemerintah. Dan ketujuh, penduduk. Ada 6 karakteristik informasi yang berguna bagi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, relevan. Yang kedua, handal. Yang ketiga, lengkap. Yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, dapat dipahami. Dan keenam, dapat diverifikasi. Sekian dari saya, akan dijelaskan lagi oleh kawan saya Anggita Nauli. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Desi Giovanni, yaitu definisi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu kerangka kerja yang terintegrasi pada suatu entitas yang melibatkan sumber daya untuk mentransformasikan data ekonomi ke dalam bentuk informasi keuangan yang digunakan untuk: pertama, membentuk operasi dan aktivitas dalam lembaga. Kedua, menyediakan informasi tentang entitas tersebut. Nah, sistem informasi akuntansi melakukan 4 tugas dasar pengolahan data, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua manipulasi data, yang ketiga penyiaan data, dan yang keempat penyiapan dokumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renta Dortua. Baiklah, saya Renta Sinaga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anggita Nauli yang dimana fungsi utama dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada pengumpulan data yang terdiri dari memasukkan data transaksi melalui formulir, menyiapkan serta memeriksa datanya. Yang kedua itu ada pemrosesan data yang terdiri dari proses pengubahan input menjadi output. Yang ketiga itu ada manajemen data yang fungsinya itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu penyimpanan, yang kedua itu ada tahap penyimpanan, yang ketiga itu tahap pemutakhiran.
Dan yang keempat itu ada pengendalian data, yang dimana untuk menjaga dan menjamin keamanan aset perusahaan dan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh akurat. Selanjutnya itu penghasil informasi, yang dimana tahap pemrosesan informasi seperti penginterpretasian, pelaporan, dan pengkomunikasian informasi. Nah, selanjutnya itu ada komponen-komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada SDM atau sumber daya manusianya. Yang kedua itu ada prosedur-prosedurnya. Yang ketiga itu ada data yang dimasukkan dalam proses bisnis. Dan yang keempat itu ada software untuk memproses data organisasi. Dan yang terakhir itu ada infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resi Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Puspitasari akan melanjutkan penjelasan dari Renta Sinaga. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi dan penerapannya. Yang pertama, analisis perilaku. Yang kedua, metode kuantitatif. Yang ketiga, komputer. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, informasi akuntansi keuangan, yaitu informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak eksternal suatu perusahaan. Yang kedua, informasi akuntansi manajemen, yaitu informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yolanda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Putri ingin melanjutkan penjelasan dari Resi Puspitasari, yaitu tentang perbedaan sistem informasi manajemen atau SIM versus sistem informasi akuntansi atau SIA adalah: satu, sistem informasi akuntansi atau SIA mengumpulkan, mengklarifikasikan, memproses, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. 2. Sistem informasi manajemen mengumpulkan, mengklarifikasikan, memproses, menganalisis, dan mengkomunikasikan semua tipe informasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok 1 tentang sistem informasi akuntansi. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.